Selamat pagi, Bu. Oke, jadi hari ini sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan berdiri. Oke. Kepada teman Olive saya persilakan untuk mengangkat doa. Teman-teman dari guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam menyembahkan Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan menjadi hari ini, menerima masalah yang kami, seperti Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi biasanya adik-adik untuk memulai pembelajaran itu biasanya itu kita akan mengembara rasa semangat di dalam diri. Oke. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah ice breaking yang menarik untuk adik-adik supaya kedepannya pembelajaran kita itu terlihat menarik dan juga ada rasa semangat di dalam diri adik-adik. Oke, silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Good. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Yes. Good. Hore. Oke, semangat dulu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya saya dulu ya adik-adik. Saya yang tidak hadir. Agnes Olivia Zenia, hadir Ibu. Hadir. Mariana Allen, hadir Ibu. Benedictus Narasi, hadir Ibu. Pacificus Narasi, Hadir, Bu. Yohanes Safraki Jaharu, Hadir, Bu. Royan Aje, hadir Ibu. Margareta Ahne, hadir Ibu. Margareta Gita Zina, Hadir, Bu. langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik, hari ini saya akan membahas tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, sebelum memulainya, mungkin adik-adik itu sudah familiar dengan kata kekongruenan. Sebenarnya kekongruenan itu apa? Ya, Astrid, salah besar. Oke, yang lain? Sama. Jadi adik-adik, kita hari ini akan mempelajari kekongruenan pada segitiga. Jadi di sini saya akan menunjukkan contoh kekongruenan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menunjukkan yang pertama ini adalah gambar Batu bata. yang kedua ini Sarang bata. Jika saya bertanya pada adik-adik, kenapa batu bata itu dikatakan benda yang kongruen? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, silakan kasih. Karena benda batu bata itu memiliki persamaan sisi yang sama dan juga bisa menutupi satu sama lain. Dan panjang dan lebar sudut-sudut juga terlihat sangat mirip. Oke, tepuk tangan untuk Paci. Iya adik-adik, jawaban yang teman Paci berikan itu benar. Sama juga jawabannya jika saya tanya kenapa sarang lebah itu dikatakan benda yang kongruen. Nah, untuk contoh yang kedua di sini, itu ada ubin lantai dan juga puzzle. Mungkin adik-adik sering lihat anak-anak adik-adiknya kalian itu bermain puzzle ataupun kalian kan di aplikasi itu di game itu kan ada game puzzle loh. Nah di game puzzle itu biasanya itu kita dituntut untuk melakukan atau menyusun puzzle itu yang memiliki ruang supaya kita isi sesuai dengan objek yang akan kita masukkan di sana. Nah seperti yang dilihat gambar ini itu terlihat seorang anak kecil bersama ayahnya itu, dan di sini ayahnya itu menuntun anak ini memasukkan sebuah angka. Nah di sini ada Mengerti? Oke, karena sudah mengerti, jadi dapat disimpulkan. Coba adik-adik simpulkan. Apa itu kekongruenan? Dari contoh yang sudah kita bahas tadi, apa itu kekongruenan? Oke, silakan satu orang. Lindy? Bulan? Oke, Paci. Jadi adik-adik, langsung saja, kekongruenan itu benda-benda yang kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang identik, panjang, ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang kongruen adalah sama persis. Nah, saya beri contoh. Di sini saya menyediakan sebuah media pembelajaran yang sederhana ya adik-adik. Nah, di sini kan dikatakan dua buah objek yang memiliki ukuran yang sama. Nah, ini jika saya beri contoh yang ini
bahasanya? Persegi panjang. Persegi panjang. Jika dilihat panjangnya, panjang dan sisi-sisinya kan sama semua toh. Nah, bagaimana Ibu menyimpulkan bahwa kedua persegi panjang ini kongruen? Bagaimana? Nah, jika saya menyatukan kedua buah persegi panjang ini, maka akan menutupi satu sama lain. Karena menutupi satu sama lain, maka dapat disimpulkan kedua persegi panjang ini kongruen. Karena kan panjang sisinya itu sama semua. Berbeda kalau begini adik-adik. Nah, saya lipat ini. Ini juga sama persegi panjang, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dari yang ini. Jika saya melakukan hal yang sama seperti tadi, menumpukan ini di atasnya, maka ini tidak akan menutupi satu sama lain. Karena apa? Karena yang di depannya ini jauh lebih kecil dibanding yang ini. Nah, dapat disimpulkan kalau yang tadi kan itu dikatakan kongruen. Nah, kalau yang ini dikatakan kesebangunan. Iya. Jadi di sini kita juga akan mempelajari dan mengenal tentang simbol dari kongruen. Oke adik-adik, jadi ini adalah simbol dari kongruen. Simbol dari kongruen, silakan catat. Simbol dari kekongruenan itu seperti ini. Ada tanda sama dengan, dan di atas sama dengannya itu ada sebuah tanda stripe tapi bentuknya bergelombang. Di atas ada sama dengan. Jadi ada dua alasan di sini. Sebuah bangun datar itu dikatakan kongruen. Yang alasan yang pertama di sini itu sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang persis sama. Seperti contohnya yang saya tunjukkan tadi. Dua buah persegi panjang. Oke, silakan catat. Contoh yang kedua tadi itu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sudah semua? Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga di sini, yaitu ke inti pembahasan kita, yaitu kekongruenan pada segitiga. Jadi adik-adik, pada sebuah segitiga dikatakan kongruen itu apabila memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi syarat-syarat kekongruenan pada segitiga itu ada 4. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Syarat yang pertama yaitu sisi. Oke, atau yang disingkat apa? Sisi. Jadi adik-adik, kedua buah segitiga dikatakan kongruen itu apabila ketiga sisinya itu sama panjang dan juga ketiga sudutnya itu sama besar. Saya ambil contoh di sini misalnya. Kan yang kita ketahui pada segitiga itu dia memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Misalnya di sini adalah segitiga A, B dan C dan segitiga D, E dan F. Jadi adik-adik, kita lihat di sini apakah kedua buah segitiga ini memang terbukti kongruen. Bagaimana caranya dan apakah memang kedua segitiga ini memenuhi syarat sisi atau sisi. Oke. Jadi kedua buah segitiga dikatakan kongruen dan memenuhi syarat sisi ini apabila kita lihat panjang dari sisi AC ini sama dengan panjang dari sisi DE. Oke. AC sama dengan DE. Nah, bagaimana diketahui Ibu kenapa kedua buah sisi ini dikatakan sama? Karena kita lihat ada satu garis di sini yang memiliki tanda yang sama. Di A itu ada satu garis yang sama dengan di DE. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, sisi AB pada segitiga ABC ini sama dengan sisi DE pada segitiga DEF. Oke. Jadi dapat disimpulkan AB sama dengan DEF. Begitupun dengan sisi
sisi pada begitupun sisi CB pada segitiga A, B, dan C itu sama dengan besar sisi pada besar sisi EF pada segitiga DEF. Jadi adik-adik, ini adalah contoh segitiga yang memenuhi syarat kekongruenan sisi, yaitu ketiga sisi pada kedua buah segitiga ini sama panjang. Bisa paham? Bisa, Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak tahu. Jadi ini syarat yang pertama tadi, yaitu sisi. Ada yang mau catat? Ada, Ibu. Oke. Ini syarat apa tadi? Sisi kedua pada kekongruenan segitiga itu yaitu sisi sudut sisi. Nah, bagaimana contoh dari sisi sudut sisi ini pada segitiga itu? Jadi, di sini dikatakan kedua segitiga di samping, yaitu dua segitiga ini dapat dilihat Ya, Bu. di samping kongruen karena besar satu sudutnya yang ini. Saya gambar di sini ya. Ini disingkat apa? Sisi sudut sisi disingkat apa? Sisi. Jadi adik, sisi ini tadi ia katakan bahwa satu sudut yang bersesuaian dan kedua sisi yang mengambilnya itu berukuran sama. Jadi ini adalah contoh dari satu segitiga pada yang memenuhi kriteria atau syarat sisi. Jadi dapat kita lihat di sini kalau perhatikan. Nah di sini ia katakan tadi satu buah sudut dan dua buah sisi yang bersesuaian sama panjang, dan di mana dua sisi itu teman-teman dia itu mengapit sudut yang ini. Jadi dapat disimpulkan ini memenuhi kriteria dari sisi atau sisi sudut sisi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dua sisi yang ini tuh sama panjangnya, sama besarnya. Begitupun dengan yang ini. Sama besarnya. Otomatis kan, besar sudut yang ini sama dengan besar sudut yang ini. Saya beri contoh, ini adalah segitiga A, B, C, dan ini D, E, F. Jadi, besar sudut B ini sama dengan besar sudut E. Nah, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DE. Oke. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak tahu. Kita masuk pada syarat yang ketiga. Habis ini saya tanya lagi sebentar ya. Siap? Siap, Ibu. Pada syarat kekongruenan yang ketiga itu adalah sudut sisi sudut. Nah, sudut sisi sudut ini dikatakan dua buah segitiga ini adik-adik kongruen. Kenapa dikatakan kongruen? Karena sudut yang sama. Pintar, beri tepuk tangan. Oke, benar yang dikatakan oleh teman Bulan tadi. Kedua segitiga ini dikatakan memenuhi syarat sudut sisi sudut karena dapat kita lihat di sini. Dua sudut dari dua buah segitiga ini memiliki besar yang sama. Misalnya begini. Dan di sini tadi adalah sudut sisi sudut. Ada disingkat apa? Susi. Nah, ini syarat yang berapa tadi? Yang ketiga dong. Oke, susi. Teman Bulan tadi mengatakan kedua buah segitiga ini dikatakan kongruen Ibu karena dua buah sudutnya itu sama besar. Jadi adik-adik, ini saya berikan contoh dua buah segitiga untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh teman Bulan tadi. Yaitu apa yang disampaikan teman Bulan tadi. Dua buah sudut itu yang sama besar. Oke. Jadi besar sudut dari B ini sama dengan besar sudut E pada segitiga DE. Nah, besar sudut C itu sama dengan besar sudut F pada segitiga DE. Nah, pada segitiga ini juga sisi AB ini sama besarnya dengan sisi DE. Nah, jadi adik-adik, sisi AB ini adalah sisi yang menghubungkan dua buah sudut. Nah, sudut apakah itu? Yaitu pada segitiga ABC-nya itu sisi AB itu menghubungkan dua buah sudut, yaitu sudut B dan C. Nah, kalau untuk
dengan sudut F. Oke. Paham? Paham Ibu? Nindi paham? Paham. Oke. Kita lanjut pada contoh yang keempat ya. Bukan, syarat yang keempat. Ini tadi apa ini tadi? Sudut sisu. Kepanjangannya sudut Sudut sisu. Oke. Pintarnya anak-anak ini. Kita masuk pada syarat yang terakhir ya, yaitu sisi sudut. Mungkin di sini ada yang bertanya, Ibu tadi itu kan sudut, sisi sudut. Nah sekarang muncul lagi Ibu, dua sudut. Yang ketiga kan tadi ada dua sudut toh. Ya, Tapi Bu. dua sudut itu kan adalah ada satu sisi yang menghubungkan dua buah sudut. Sedangkan ini segitiga A, BC, dan ini segitiga D. Anggap saja dua buah segitiga ini sama ya, sama persis yang kongruen. Jadi di sini dikatakan bahwa paham? Ada yang mau bertanya? Aduh. Selanjutnya Ibu akan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Siap? Semangat! Kan kita tadi sudah mempelajari 4 buah segitiga, 4 syarat segitiga kekongruen pada segitiga. Ada apa saja tadi? Satu-satu. Oke. Saya akan lempar pertanyaan ini pada Bulan. Ya, ada berapa syarat kekongruen pada segitiga tadi? 4. Apa saja? Yang pertama adalah sisi. Atau dikatakan sisi. Yang kedua sisi sudut sisi atau dikatakan. Oke, beri tepuk tangan pada Bulan. Lalu mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali, misalnya pada sisi tadi. Apa? Kenapa dikatakan sisi? Alasannya apa? Coba satu. Ya, oke. Andik, silakan. Karena kedua segitiga di samping kongruen. Ketiga. Jadi itu adalah alasan kenapa sebuah segitiga itu dikatakan kongruen dan memenuhi syarat sisi. Alasannya itu cukup simpel, yaitu ketiga sisi pada segitiga, kedua buah segitiga itu sama besar dan sama panjang. Lalu pada syarat yang kedua tadi yaitu sisi sudut sisi. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, Paci silakan. Sisi sudut sisi. Karena besar satu sudut yang sesuai dengan kedua sisi yang sama. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Wow, kalian sangat pintar ya adik-adik. Oke, kita langsung ke yang ketiga tadi yaitu sudut sisi sudut. Kenapa dua buah segitiga itu dikatakan kongruen dan memenuhi syarat pada sudut sisi sudut? Satu orang angkat tangan. Ayo. Oke, pasti lagi. Alasannya karena kedua sudut tersebut sama panjang. Oke, mungkin ada satu orang yang bisa menggambarkan tadi contoh segitiganya tadi seperti apa. Oke, satu orang. Ganti orang. Jangan yang 3 orang ini tadi. Oke, Olive. Ini tadi apa adik-adik? Syarat apa tadi? Sudut. Berarti ada 2 sudut dan 1 buah sisi yang menghubungkan 2 buah sudut itu. Kan ini tadi syarat yang ketiga loh. Syarat yang ketiga tadi itu sudut sisi sudut. Nah, dikatakan oleh teman Pasi tadi ada 2 buah sudut dan 1 buah sisi yang menghubungkan 2 buah sudut tersebut. Oke, program sudutnya yang mana? Ini sudutnya. Ini sisinya. Oke. Adik-adik, teman Olive mengatakan bahwa ini adalah contoh segitiga pada kriteria atau pada syarat sudut sisi sudut. Apakah benar begini? Ini adalah sudutnya. Benar? Dan Seharusnya bagaimana? Ada yang bisa memperbaikinya?
berarti bukan sudut sisi sudut. Dan teman tulis punya tadi sudah menghampiri. Ada yang lain? Teman mulai. Andi? Oke, silakan. Tambah satu di tiga. Oke, tepuk tangan. Jadi adik-adik dari ketiga segitiga yang kalian gambar tadi, kalian sudah menunjukkan satu-satu bentuk atau contoh gambar dari tiga buah syarat yang sudah kita pelajari. Kalian sisi kan tidak perlu tahu, kalian sudah punya gambaran. Oh, otomatis ketiga sisinya itu sama. Teman pasti punya di sini tadi, dia itu menandakan ada dua buah sisi yang sama. Berarti kan karena dua buah sisi ini itu masuk kriteria yang kedua, yaitu sisi, sudut, sisi. Karena hanya ada satu sudut. Teman Olive punya tadi, ini yang masuk pada syarat yang keempat tadi, yaitu si susu atau sisi, sudut. Karena ada dua buah sudut di sini dan satu buah sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang benar tadi seperti teman nanti punya di sini. Satu buah sisi kan teman, satu sisi yaitu sisi CB ini, ia menghubungkan dua buah sudut, yaitu sudut E dan sudut A. Paham? Ya. Jadi tahu letak perbedaan antara teman Olive punya tadi, yaitu sisi sudut dan juga sudut sisi sudut. Sudah bisa? Tepuk tangan untuk kalian. Yang berdiri lagi, kita buat tes breaking lagi. Masih ingat tes breakingnya tadi kah? Masih, Bu. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk Cool. 3. Oke. Karena adik-adik semua tadi sudah tahu contoh dari segitiga dan juga sudah membuktikan kekongruenan dari 4 syarat tadi. Di sini saya akan menguji kemampuan teman-teman secara mendalam lagi. Di sini saya menyediakan sebuah contoh soal. Jadi bagi teman-teman itu tunggu. Di sini ada berapa orang? 9-nya. Jadi di sini saya akan bagi kalian 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu 3 orang. Masing-masing kalian 3 orang ya, 3 kelompok. Siapa namanya? Astrid. Terus Olive dengan Ale dan Bulan. Oke. Silakan duduk berkelompok. Saya baca soalnya. Kalian catat ya. Ini gambar segitiganya. Ya, coba dilihat dari segitiganya. Ini masuk ke syarat atau kriteria kekongruenan pada syarat berapa? Silakan kerja kelompok ya. Diskusi. Mana? Adik punya dan teman-teman mana? Susi. Oke, sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, sebentar saya akan menyuruh kalian masing-masing teman kelompok itu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi di sini kalian akan memberikan alasan kalian masing-masing kenapa memiliki jawaban tersebut sambil menjelaskan. Oke, di sini saya akan melihat bagaimana kekompakan kalian dalam diskusi. Oke? Ada yang sudah? Sudah, Ibu. Oke, yang sudah silakan jelaskan. Berdiri semua. Teman-teman bisa perhatikan ke depan.
kawan-kawannya. Selamat pagi teman-teman. Kalau perhatikan depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, pada kelompok kami memilih dalam gambar tersebut ialah sisi A dan sisi B yang merupakan alas dari kedua segitiga ini atau kekongruenan. Jadi itulah alasan kami memilih 8 sisi sudut sisi. Oke, tepuk tangan kepada teman-teman. Silakan duduk dulu. Kita tunggu dari kelompoknya Andik. Kelompoknya Andik sedang. Oke, silakan teman tulis. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, jawaban yang benar adalah B, si Susi. Karena sisi D dan A. Oke, tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang teman-teman jelaskan tadi. DA itu berarti sama dengan CD. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompoknya teman-teman. Hadir kepada kelompoknya Niki dan kawan-kawan. Silakan teman-teman. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalau sudah menyaksikan, teman pasti tulis yang sudah di depan. Tepuk tangan dulu. Jadi kalian semua jawab si Susi. Iya. Memang benar jawabannya itu si Susi. Tapi di sini saya akan menyempurnakan jawaban kalian dan juga apa saja yang diketahui. Dari kelompoknya teman ini, dari kelompoknya teman Olive tadi, yang saya cetakkan di sini hanya 2. AB, sudutnya itu ada di A. Kemudian segitiga ABC dan sudutnya itu ada di B. Lihat tanda ini. Teman ini dan kawan-kawan lihat tanda ini. Tanda ini menandakan bahwa kedua sisi ini itu sama. Berarti dapat disimpulkan yang diketahui dari sini yaitu sisi AD A B, C. begitu. Nah, karena untuk yang sisi yang AB ini kita tahu bahwa AB ini teman-teman alas dari kedua buah segitiga yaitu segitiga DAB dan segitiga A. Oke, silakan catat ini jawaban yang benar. Saya paskan kalian di sini, oke? Iya. Oke adik-adik, jadi berdasarkan waktunya kita juga jadi satu jam pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah tugas untuk kalian. Jadi harapannya kalian dapat mengerjakan tugas ini di rumah dengan baik. Minggu depan kita akan mempelajarinya lagi, oke? Jadi Silakan tulis tugasnya. segitiga ABC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Dengan segitiga DEF. Hanya segitiganya. Panjang EF adalah Sudah semua? sudah Ibu. Oke. Jadi adik-adik, itulah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya minggu depan pas les lagi kita dapat membahas ini dan tugasnya kalian itu sudah selesai. Oke. Silakan berdiri. Kita berdoa untuk pulang. Satu orang silakan pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam bakat yang sudah jadi syukur dan terhadapnya, bersalahkan dengan Tuhan, enggak kabul dilakukan.